bisa ditonton lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang Waalaikumsalam rekan-rekan warahmatullahi semua. wabarakatuh. Oke, di sini kita akan diskusi ya. Jadi memang belajar apa namanya mata kuliah eksakta seperti fisika atau mungkin kalkulus itu sebenarnya paling enak ya live sebenarnya ya. Paling enak tuh live, jadi bisa tanya jawab dan lain-lain. Tapi saya coba seefektif mungkin lah. Jadi tetap ada video dengan harapan teman-teman bisa nonton kembali gitu beberapa materi dan pembahasan. Tapi untuk sesi diskusi ya ini waktunya. Jadi kalau kalian nggak ada yang nggak paham dari video, nggak paham dari tugas-tugas, ya di sinilah tempatnya bertanya. Kecuali misalnya memang bisa semua, alhamdulillah lancar. Oke, tapi saya coba sedikit eh, tentang kondisi kelas hasil dari tugas 1 di kelas ini ya. Saya coba share. Kelihatan screen-nya? Ya, di sini ada 46 respon. Seingat saya mahasiswanya ada 48. Di classroom ada 47 orang. Saya belum bisa melacak 2 orang yang belum mengumpulkan siapa. Maaf, 1 orang mengumpulkan saya tahu, terus 1 orang yang belum gabung Google Classroom belum saya tahu. Nanti kalau ada teman yang belum gabung Google Classroom bisa ditanyakan ya. Atau apakah ada teman kalian yang sampai sekarang belum pernah aktif sama sekali, ada nggak? Belum tahu ya. Oke, kalau nggak tahu nggak apa-apa. Saya lanjutkan. Oke, ini hasil dari kemarin ya. Jadi ada 46 respon. Nilai rata-ratanya 65,87. Ranknya dari 30 sampai 100. Oke. Ya, modusnya di 80. Saya pikir ini cukup bagus ya. Maksudnya dari kelas yang lain, saya lihat ini yang paling bagus. Oke, untuk pertanyaan pertama, mana yang bukan besaran pokok? Ternyata ada yang salah 4 orang. Oke, tapi mayoritas betul. Ya, jawabannya berat ya. Oke. Detailnya sudah ada di video. Ini udah nonton semua belum? Video materi tadi. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik. Baik, kalau sudah alhamdulillah. Pertanyaan kedua, pasangan besaran satuan yang salah. Ini ada 32 yang betul atau sekitar 70% ya. Jadi yang keliru, yang jawaban yang paling tepat adalah gaya, karena harusnya satuannya Newton bukan Newton per meter. Nah, tapi di sini berarti ada yang belum paham tentang satuan berapa ya, perpindahan itu meter itu betul, percepatan itu meter per sekon kuadrat betul, berat itu Newton juga betul, massa kilogram betul, dan lain-lain. Selanjutnya apakah ini maksud vektor? Ini 82% betul, nah, tapi masih ada yang salah ternyata. Manakah yang termasuk besaran skalar? Ini paling banyak yang salah. Tertipu di luas. Ya, jadi sebenarnya di video materi saya sudah jelaskan kalau luas itu vektor. Di mana arahnya itu ya arah luasnya itu. Jadi misalnya luas kayak gini, ya arahnya kayak gini. Itulah arahnya. Nanti teman-teman rekan-rekan akan lihat ketika fisika 2 ketemu medan listrik, ketemu luas, ketemu kita gitu-gitu. Dan ketemu lagi. Jadi intinya luas itu adalah vektor. Maka yang paling tepat adalah tidak ada yang benar karena semuanya vektor yang betul. Tapi kan saya kasih opsi other ya. Jadi yang menjawab waktu, volume itu saya betulkan. Jadi saya tambahkan secara manual di Google Classroom. Selanjutnya, ini membaca gambar. Dari gambar menjadi vektor. Ini 45% yang betul. Memang betul, tapi di bawah 50% yang betul ya. Terus ini perpindahan dari 2 koordinat. Ternyata masih ada yang keliru. Bagaimana perpindahan antara 2 koordinat?
Jadi caranya cukup koordinat akhir kurang koordinat awal. Yang selanjutnya vektor menghitung penjumlahan dua vektor. Ini alhamdulillah lebih dari setengah yang betul ya. 69% betul. Tapi masih ada yang keliru. Nanti lihat detailnya di video saya. Terus kalian dot. Mayoritas betul ya, 87% betul. Terus mencari sudut antara dua vektor. Ini juga hampir 70% yang betul. Masih ada yang keliru. Terus perkalian cross. Ini ternyata banyak yang betul juga. 65% betul. Oke. Itu sekilas tentang hasil kalian. Ada yang masih bingung nggak? Habis nonton video tapi masih bingung, Pak? Ada nggak yang kayak gitu? Nggak apa-apa. Maksudnya kalau memang belum bingung, ayo kita selesaikan di sini. Belum nanti numpuk bingungnya. Jadi, apa namanya? Coba saya mau tanya. Ya, silakan. Nggak kedengaran? Itu yang di video mutlak A. Halo, kedengaran. Halo. Oh Kedengaran ya. nggak? Tadi baru aja kedengaran. Silakan diulang pertanyaannya. Untuk yang mencari sudut, itu kan pakai cos theta sama dengan A dot B per mutlak A kali mutlak B ya, Pak? Oke, ya, betul. Itu waktu di video yang pertama, Pak, bukan yang di pembahasan itu, pakainya itu bukan yang itu. Tapi A dot B per AB gitu, Pak. Maksudnya mutlak AB gitu. Takutnya nanti ada kesalahan. Baik, saya klarifikasi di sini aja ya. Oke, saya pakai whiteboard aja. Ya. Kelihatan nggak whiteboardnya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke, baik. Jadi gini, aslinya rumus per sudut itu cos theta ya A dot B per mutlak A kali mutlak B. Ini ya. Jadi kalau ada dua vektor, maka kalikan hasil dotnya, hitung mutlak masing-masing. Contohnya kayak dua soal sebelumnya ya. Oke. Nah gini aja, saya kasih contoh biar lebih real. Nah, misalnya A. A-nya kita sebut saja 3I plus 4K misal. Terus B 7I plus 24J. Misalnya kayak gini. Pertanyaan pertama, berapa A dot B? Pertanyaan kedua, berapa mutlak A? Mutlak B? Pertanyaan ketiga, berapa cos theta? Berapa theta aja? Oke, sebelum saya menjawabkan, silakan kalian coba dulu sendiri-sendiri. Terus di kertas, nanti kertasnya tampilkan di kamera. Saya kasih waktu 5 menit. Coba. Nanti saya nanti saya kasih. Jadi gini, fisika itu harus nulis. Kalau cuma nonton tuh belum tentu paham. Tapi kalau nulis sampai bisa selesai, nah itu baru paham. Oke, silakan dicoba dulu. 5 menit saya kasih waktu. Nanti kalau sudah ketemu jawabannya,
Oke, tulis jawabannya di chat aja ya. Jadi 1, jawabannya berapa? 2 apa? 3 apa? Tulis di chat. Biar saya ngeliat gitu, siapa aja yang sudah bisa, dan siapa yang masih kebingungan. Nggak harus ketiganya selesai dulu, nggak apa-apa. Maksudnya cuma selesai nomor 1 dulu, ya tulis 1. Terus 2, terus 3. Ini siap pulpen kertas semua kan ya? Iya, Pak. Oke, bagus. Oke. Oke, sudah ada yang memunculkan jawaban-jawabannya. Masih 3 menit, silahkan yang lain. Oh ya, jangan lupa kertasnya jangan sampai hilang ya coretan ini. Jadi nanti kan waktu apa? Yang dulu saya pernah bilang bahwa ada nilai keaktifan ya. Nah, keaktifan itu diantaranya kayak gini, aktif dalam diskusi. Nah, nanti ada portofolio kalian ya, coretan kalian ini. Nanti dikumpulkan, terakhir di soft copy kan. Nanti saya kasih wadah di Google Classroom nanti. Jadi jangan sampai hilang ya coretan kalian ngerjakan yang kayak gini-gini. Masih ada 2 menit. Ini baru 4 yang berpartisipasi loh. Ayo, yang lain. Di sini ada 40-an lebih. Masih ada 1 menit. Oke, yang sudah menjawab Rizky Atagumelar, Nasrullah Mubarok, Ahmad Ihsanul Takwin, Syakira, Firman Syah, Syafri, Muhammad Reza Suryani, Putri Atalia, Muhammad Reza Suryani, terus Jessica Esnura, Sylvia, Dwi Suci,
Muhammad ya. Oke, makin banyak ya. Dalam kurung A atau A ini dibatasi atau kurung dari lurus nyatakan kardinalitas pimpinan. Oke. Jadi ada yang, saya pikir sudah ada yang bisa, sangat bisa, ada yang sepertinya masih perlu berlatih. Oke, nggak apa-apa. Oke. Nah, saya jawabkan di sini. Nah, kita lebarin layarnya. Oke. Jadi untuk menghitung A dot B itu kalikan yang segini. Jadi A dot B saya biasanya lebih suka menyatakannya dalam bentuk vertikal biar ngalingnya itu enak. 3i 4k berarti 3, i-nya kosong, k-nya 4 kalikan dengan 7i 24. Oke, 7i 24c. Jadi ini 0. Berarti kelihatan ya, yang bisa dikalikan cuma 3 kali 7, karena yang lain dikalikan dengan 0. Berarti ini adalah 21. Nah, ini yang nomor 1 ya. Ya. Yang kedua, menghitung mutlak masing-masing. Oke, A mutlak itu tidak lain adalah yang isi di dalamnya, berarti ini ya. Ini dikuadratkan di dalam sini. Berarti 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Sama dengan 9 tambah 16. Berarti adalah akar 25 ya. Sama dengan 5. Untuk B, dari sini ya. 724 ini. Berarti 7 kuadrat tambah 24 kuadrat. Ini tidak lain adalah 49. Ini 576. Jadinya ini 625. Jadi ini adalah 25. Maka kalau dikalikan mutlak A dikalikan dengan mutlak B, jadi 5 kali 25. 125. Pertanyaan ketiga, cos theta itu kan ini ya, A dot B dibagi dengan mutlak A kalikan dengan mutlak B. Ya tinggal dimasukin aja. A dot B udah dapat nilainya 21. Mutlak A kali mutlak B kita dapatkan nilainya 125. Maka theta adalah arcus cosinus atau cos min 1 juga boleh ya. Jadi 21 per 125. Ya kalau ini pakai kalkulator aja. Sampai sini dah. Tuh. Ada yang bingung? Kita bisa semua? Ini saya save ya. Mau screenshot sendiri juga boleh. Ya mungkin ini kelebihan dari online ya. Jadi bisa dapat hasil soft copy-nya tuh lebih jelas. Ya ada plus minus lah antara offline dan online. Oke sampai sini ada yang siapa tadi yang bertanya? Apa ada yang bingung nggak proses-proses di sini? Dari yang hitung perkalian dot, menghitung mutlak, sampai menghitung sudut. Ada yang bingung nggak di sini? Jelas? Atau belas? Jelas Pak, jelas. Jelas Pak. Jelas Pak. Oke, baik. Saya stop share. Silakan, ada lagi yang mau bertanya? Yang lain bisa semua? Lancar? Kalau ada yang nggak bisa bilang aja. Masa Pak, saya belum paham trigonometri. Mohon dijelaskan lebih dalam. Oke.
Pak, saya tidak paham apa namanya menghitung perkalian cross. Kayaknya pusing, Pak. Mungkin bisa dijelaskan lebih. Oke. Ya, tapi kalian bilang, saya nggak bisa membaca hati. Atau gini aja, kalau nggak ada yang bertanya, saya yang bertanya. Kan saya sudah bilang ya. Saya tunggu 2 menit. Kalau nggak ada yang bertanya, saya yang bertanya. Saya mau bertanya, Pak. Oh ya, silakan. Ya, saya masih bingung tentang perkalian dot sama cross, Pak. Perkalian dot sama cross bingung. Oke, tadi saya mencontohkan perkalian dot. Yang tadi ada yang bingung nggak? Kita satu-satu ya. Yang dot dulu. Perkalian dot ini, bentar, saya share yang tadi ya, whiteboard tadi. Nah, perkalian dot ini kamu bingung nggak? Jadi intinya perkalian dot itu kan cukup kali yang sama. I dengan I, J dengan J, K dengan K, terus dijumlahkan. Oh, mungkin saya perdetail lagi ya. Ini kebetulan apa namanya aslinya ini harusnya saya kasih warna lain. Aslinya ini saya tulisnya aja 3 kali 7 tambah 0 kali 24 tambah 4 kali 0. Jadi yang I apa namanya I dikalikan dengan I yaitu 3I kali 7I ini ya. 3I kalikan dengan 7I. Singkat. Tanda. Oke, ini kan 3I kali 7I. Jadi ini 21. Yang J ini nggak ada temennya, makanya 0 kali 24. Begitu pula yang K, nggak ada temennya, makanya 4 kali 0. Jadi inti perkalian dot itu kalikan yang sama. Kalau ada yang bingung nggak perkalian dot dulu? Yang ini. Kalau sudah clear, nanti saya ke yang cross. Ya, berarti yang dikalikan hanya yang huruf yang sama ya, Pak? Betul. Jadi kalikan yang hurufnya sama. Maksudnya vektor satuannya sama. Sesama sumbu X, atau sesama sumbu Y, atau sesama sumbu Z. Iya, Pak. Kita paham, Pak. Masih. Sama itu perkalian cross. Oke, perkalian cross. Oke, saya hapus dulu ya, papan tulisnya ya. Dan saya tulis. Kalian sekarang perkalian cross. Bisa ada vektor lagi nih. Sebut saja 2i min j. Ya, 2 aja dulu. Yang B, sementara yang B ini 3j plus K. Nah, 2K deh. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana A cross B? Oke. Berkebalikan dengan perkalian dot tadi, kalau cross itu justru yang berbeda yang dikalikan. Oke, jadi yang berbeda itulah yang ada nilainya. Jadi kalau dibuat apa namanya, bisa seperti ini ya, 2i min j dikalikan dengan secara cross dengan 3j plus 2k. Jadi nanti yang ngaling-ngalingnya gini, ini kali ini, tambah ini kali ini, tambah ini kali ini, tambah ini kali ini. Di mana aturannya itu ada i, ada j, ada k ya. Nah, nanti ada loop nih. Loopnya tuh gini maksudnya. Kalau i dikalikan dengan j, itu nanti hasilnya adalah k. K dikalikan i, hasilnya adalah j. Dan seterusnya. Tapi kalau berlawanan arah, j dikali i, itu hasilnya min k. Ingat ya, apa namanya? Berlawanan jarum jam positif. Nah, gini aja nulisnya. Kayak gini. Positif. Untuk lingkaran ya. Tapi kalau searah jarum jam kayak gini, ini justru hasilnya negatif. Kemudian kalau sejenis, misal I cross I, itu sama dengan 0. Begitu pula kalau ada J cross J, K cross K. Jadi kalau perkalian cross itu justru yang sama, itulah yang apa namanya hasilnya 0. Nah, teorinya seperti itu. Nah, silahkan seperti tadi, coba kalian kalikan A cross B. Saya kasih waktu 5 menit juga. Apa hasilnya? Oke.
Jadi saya bahas lagi juga. Oke, Tapi kalau pakai determinan juga bisa kan, Pak? Sama aja hasilnya. Boleh. Dua-duanya sama, boleh kok. Mana yang dirasa lebih mudah pakai. Makasih, Pak. Nah kan, saya kasih waktu 5 menit. Yuk, sama-sama. Tulis hasil jawabannya di chat ya. Jangan lupa catatannya jangan sampai hilang. Ini nanti bahan penilaian saya di keaktifan di akhir semester nanti. Apa sih bedanya ini dan ini? Kalau ada sama dengannya itu atau kata bisa jadi sama dengan ini. Jadi apa? Bagian dari himpunan D adalah kata A, sama. Tapi kalau ini kerja tidak mungkin sama dengan C. Yang anggotanya ini sebenarnya kerja A adalah subset. Oke, sudah ada yang jawab? Oke, saya kira sudah punya jawabannya. Ditunggu yang lain. Ya, maksudnya saya tunggu 3 menit lagi. Masih ada waktu 3 menit. Oh ya, catatan kalian nggak harus rapi-rapi banget kok. Maksudnya, ya saya tahu lah, ada yang pengen cepet-cepet nulis. Jadi nanti misal di akhir semester, aduh Pak, catatan saya hancur. Nggak apa-apa, saya cuma mau lihat, oh ternyata ada coretan-coretannya. Jadi nggak masalah kalau memang ternyata acak-acakan ya. Jadi kalau kalian bisa bikin yang rapi ya tentu bagus juga. Jadi bukan cuma kalian yang bisa memahaminya, tapi orang lain juga bisa memahaminya. Oke, sepertinya ada 2 mazhab ini. 2 jenis jawaban. Nanti kita lihat siapa yang betul. Tapi nggak apa-apa, salah di sini nggak masalah kok. Ini cuma latihan. Masih ada 1 menit.
Oke, kita lihat jawaban yang betul ya. Ya, saya pakai teknik ini dulu yang apa? Kali-kali manual dulu aja ya. 2i kali 3j. Jadi 6, i kali j berarti k, positif. 2i dikali dengan 2k itu 4. 4j tapi negatif ya, karena i kali k kan apa namanya searah jarum jam, jadi negatif. Min apa namanya 4j. Terus min j dikali 3j 0 ya, karena j itu sama j tidak bisa, jadi tambah 0. Terus min j dikali dengan 2k, j kali k itu i, tapi ada minnya di depan ya, berarti jadi min 2i. Oke, kita sederhanakan, kita pindah ruas, jadinya min 2i min 4j plus 6k. Ya betul. Saya lihat tadi apa jawabannya. Min 2i min 4j plus 6k. Oke, berarti ada beberapa yang berarti banyak yang keliru ya. Nggak paham. Yang betul juga ada. Yang keliru nih, kelirunya kenapa ya? Gimana kelirunya? Oh, atau gini, mungkin ini pakai cara ini ya. Sekarang kita coba cara determinan. Barangkali kelirunya dengan determinan ada yang nggak pas. Oke. Kalau determinan harusnya sih jawabannya sama aja. Nah, kalau determinan kita list dulu ya. Ada ada j, ada k. Pakai warna lain aja. Hitam. Oke, ada i, ada j, ada k. A itu berarti ada 2i, berarti ini 2. J-nya ini min j berarti min 1, k-nya nggak ada berarti 0. Untuk yang B itu I-nya nggak ada, terus J-nya 3, K-nya 2. Oke, ini dideterminankan. Biasanya pakai bantuan 2 baris ini ya, kita gandakan saja. Jadi ada I, ada J, ini 2, min 1, ini ada 0, 3. Baru dikali hilang ya, miring-miring gitu. Saya kasih warna lain aja. Saya kasih warna ini. Oke. Ini kalinya gini ya. Yang apa namanya? Miring kanan bawah itu positif. Sementara yang kiri bawah itu negatif. Oke. Berarti ini ya, min 2i, terus tambah 0j, tambah 6k. Kemudian dikurang, ini saya kasih kurung ya. Dikurang yang hijau, ini min k, min 1, 0, berarti 0. I kali 0 kali 3, 0. Ini ya, 0. J kali 2 kali 2 berarti plus 4. 4C. Oke, sekarang kita kurangkan. Kurangnya ke bawah aja ya. Saya ini ganggu. Oke, ini sama dengan kurangkan ke bawah, min 2i kurang 0 berarti min 2i. 0 dikurang 4C berarti min 4C. 6 kurang 0 berarti plus 6K. Nah,
Sama aja ya jawabannya ya. Baik cara determinan maupun cara apa? Kali-kali silang ini jawabannya sama. Min 2i, min 4c, plus 6k. Oke, ada yang mau cerita di mana salahnya dalam pengerjaan? Itu Pak, saya salah plus minusnya. Oke, Jadi plus minusnya keliru ya. iya, di jawaban saya 6K plus 4J min 2I. Oke. Baik, Ya nggak apa-apa, itu biasa. itu Namanya manusia itu. itu kenapa ya Pak? Silakan lanjutkan. Kan 2I harusnya kan cross sama 2K. Plus 2K. Iya. Bentar. Oke, yang mana ini? Saya kasih nomor aja. Perkalian mana yang kamu keliru? Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ini ada, sorry. Gini. Yang kuning ini 1, 2, 3, IJK. Yang hijau 4, 5, 6. Kan, saya di sini aja. 4, 5, 6. Kamu keliru perkalian yang nomor berapa? Yang bingung Nomor yang 6, Pak. nomor berapa perkalian? 6. Oke, 6, Pak. yang 6 itu oke, baik. Itu 2 kan. Berarti kan 4J. Iya. Tapi karena dia ke kiri bawah kan berarti dia nanti dikurang gitu kan. Nah, berarti nanti jadinya 0. Ini kan kiri bawah warna hijau. Nomor 6 kan itu. Kiri bawah warna hijau. Itu J kali 2 kali 2. Itu jadinya 4J. Tapi akan dikurangkan. Makanya 0J dikurang 4J. Ya min 4J. Gitu. Atau gimana? Kamu punya ada yang masih nggak pas nggak? Yang mana? Saya nggak tahu. Mana kamu yang kelirunya? Saya bingung itunya, Pak. Apa bisa jadi apa negatif itu? Oke, jadi determinan itu yang kanan bawah itu positif. Yang kiri bawah itu negatif. Jadi dia dikurang. Makanya kan ini saya kasih tanda minus nih. Minus. Jadi yang kiri bawah itu aturannya memang negatif. Yang arah kiri bawah. Yang warna hijau itu aturannya memang negatif. Yang warna kuning lah yang aturannya positif. Saya pakai cara Jadi yang cara-cara atas, Pak. determinan ya. Oh, cara yang atas. Yang Iya. atas ini. Ini berarti ini ada 4 perkalian ya. Ya saya tulis nomor aja. Saya kasih huruf aja. A, B, C, D. Yang mana yang kamu keliru? Saya Yang bingung. A. Yang A, Pak. A. 2I kali 2K itu ya. Ya. Oke, 2I kali 2K. 2 kali 2, 4. Oke. I kali K. Nah, berarti ini kan ya. Ini I kali K gini kan. Iya. I kali K itu kan apa namanya? Searah jarum jam kan? Iya enggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Oh, paham, Pak. Paham, Pak. Nah, ini kan searah jarum jam negatif. Makanya jadi bisa dipahami? Cita, Pak. Cita, Pak. Oke, baik. Iya, makasih, Pak. Ada lagi yang bingung? Ya, sama-sama. Ada lagi yang bingung? Perkalian yang nomor berapa atau huruf apa? Atau aturannya ada yang masih membingungkan? Paham semua? Kalau bingung bilang ya. Ya ini yang saya bilang apa dulu ya. Maksudnya yang sukses kuliah itu bukan berarti yang pintar. Tidak harus. Bukan berarti nggak pintar ini ya. Bukan. Tapi maksudnya yang utama tuh bukan itunya. Tapi yang utama tuh adalah uletnya, rajinnya, berani ngomongnya, antusiasnya. Nah kayak itu tuh yang sukses kuliah biasanya. Ada lagi yang mau ditanyakan untuk perkalian cross? Saya Pak, Ya silakan. itu untuk hasil akhirnya itu Pak harus memang urutan IJK.
Eh, apa ya? Sebenarnya sih nggak harus sih. Cuman ini biar rapi aja. Karena yang rapi itu biasanya X, Y, Z. Sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Nah, yang X, Y, Z itu Oh, kan diwakili oleh I, Y, K. Ini apa namanya? Lebih baik seperti ini gitu. Kalau nggak ada apa namanya nggak ada kesulitan apapun, ya sebaiknya gini. Tapi kalau kalian nulisnya tidak seperti ini pun, KJI pun tidak saya salahkan. Tetap saya betulkan. tetap hasilnya sama, Pak. Ini cuma biar apa? Tetap Yang hasilnya penting sama, sama. Pak. Maksudnya sama itu ya, iya saya betulkan. Maksudnya kalau misalnya ini nih, kalian nulisnya jawabannya gini. Iya, 6K, Pak. min 2I, min 4G. Ya saya Ya, betulkan juga. Yang penting angkanya jangan kutuker. Tapi kalau angkanya kutuker, maksudnya ini 2 IK 4G, ya saya salahkan kalau ketukar angkanya ya. Tapi kalau seperti ini saya betulkan. Karena ini kan cuma oh, apa? Meletakkan urutannya aja. Tapi esensinya tetap sama. Yang kan nilainya 6, yang ini nilainya min 2, yang ini nilainya min 4. Yang kayak gini saya betulkan. oh, oke, Pak. Oke. Jangan ada lagi yang mau bertanya? Oke, silakan kalau ada yang off cam karena masalah sinyal, ya nggak apa-apa. Pak, saya Ya, mau bertanya, Pak. silakan. Tapi yang Ya, bagian silakan. nomor 6 untuk apa? Untuk perpindahan itu, Pak, saya tidak terlalu mengerti. Bentar, ini perkalian, maksudnya yang determinan ini kah? Oh, bukan, Pak. Yang apa? Yang ditanyakan tadi kah? Di soal lain, Pak. Ini ke situ kan? Oh, soal lain. Bukan soal perkalian cross ini. Bukan, Pak. Oke. Baik, baik. Sebentar. Tema ini saya tutup dulu ya. Ini saya save dulu. Yang perkalian cross. Oke. Ya. Baik. Yang mana soalnya? Saya lupa. Yang nomor 6, Pak. Nomor 6. Saya coba screen apa? Tampilkan soalnya ya. Saya stop share dulu. Nomor 6. Satu, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ini. Oke, oke. Baik. Saya sharekan. Sebentar. Share screen. Ini dah, untuk menyuarakan aspirasinya, sekumpulan massa berpindah dari koordinat 2-5 ke koordinat 32,35 dalam waktu 2 jam. Ini yang kamu bingung? Iya, Pak. Oke, baik. Koordinat, baik. Oke, saya kembali ke papan tulis. Ya, gimana pun fisika tuh perlu papan tulis. Nggak bisa papan tulis beneran ya, papan tulis virtual. Oke. Oke, jadi ini membuat vektor dari koordinat. Baik. Saya gambar aja ya. Ini ada koordinat 1, ada koordinat 2. Ini ada koordinat A, ini koordinat B. Sebut saja ini, angkanya kurang jelas, naikin aja. Ini A, sebut saja ini 3, 2. Ini B ini 7, 4. Oke. Maka nanti kalau nulis koordinat kan pasti gini ya. A itu adalah koordinatnya 3, 2. Terus B itu adalah 7, 4. Nah, berpindah dari A ke B dalam waktu 2 jam misal. Jadi berpindah dalam waktu 2 jam. Nah, berapa kata
Ini cuman ya apa ya, ya info-info aja. Tapi tidak penting dalam perhitungan. Kecuali nanti ditanyakan kecepatan atau kelajuan. Nah, itu baru nanti kita akan menggunakan angka 2 jam. Tapi kalau enggak, berarti data ini tok yang kita pakai, koordinat ini. Nah, bagaimana cara menghitung faktor AB? Oke. Sebelumnya gini, biasanya A ini kan masih dalam bentuk koordinat. Kalau dinyatakan vektor, biasanya kita menyebutnya OA. OA itu berarti dari titik 0 ke titik A. Red, ini namanya OA. Inilah OA. Nah, berapa besarnya? Ya langsung aja ini. Karena kan dari pusat koordinat 00. Jadi dia adalah 3I plus 2J. Sementara yang B, ini, saya kasih warna lain. Yang B, itu sama. Ya langsung koordinatnya nih dipakai. 7I plus 4C. Oke, kembali ke hitam. Nah, kalau ditanyakan berapa koordinat, apa namanya vektor AB, itu tidak lain adalah akhir dikurang awal. Jadi, sebenarnya bisa aja sih kalau main lihat kelas dari sini boleh. Tapi kalau dari vektor ini juga boleh. Jadi tidak lain adalah OB min OA. Akhir dikurang awal. Kita kurangkan 7 dikurang 3, 4I. 4J kurang 2J, jadi 2J. Nah, inilah vektor AB. Jadi cukup dikurangkan antara koordinat akhir kurang koordinat awal. 7 kurang 3, 4. 4 kurang 2, 2. Seperti itu caranya. Nah, inilah vektor resultannya. Apa namanya? AB. Nah, inilah AB. Jadi AB itu adalah B dikurang A. Kan ingat kan ya, definisi apa? Ini kan OA. Ini OB. Nah, yang gambar panah-panah kemarin masih ingat kan? Kalau ini kan resultannya, apa namanya, pakai teknik segitiga, itu berarti yang OA tambah AB adalah OB. Saya tulis saja OA, kan vektor 1 nih, gini. Tambah AB, ini, sama dengan OB. OB yang tes itu. Karena ini gabungan dari, saya kasih warna. Oh, saya. Hapus saja. Ini juga hapus. Biar konsisten warnanya. Oke. OA gini. Jadi OB gini. Ya betul. Kan gini kan ya. Sehingga mencari apa namanya? Pindah ruas. Nah, ini vektor ya. Itulah kenapa AB menjadi OB min OA. OA-nya pindah jadi min. Secara teorinya seperti itu. Tapi paling gampang, maksudnya biar nggak usah mikirnya terlalu rumit, apa kurangin. Nah, itulah vektor AB. Bisa dipahami? Jadi cukup koordinat akhir kurang koordinat awal. Gitu aja, paling gampang seperti itu. Halo? Masih bingung? Mengerti, Pak. Baik. Silakan ada yang mau bertanya?
Pak, melanjutkan yang tadi, Pak. Yang mana? Mau tanya, yang itu, vektor tadi, Pak. Yang barusan. Yang Oke. koordinat akhir dikurangi koordinat awal. Kalau seandainya Oke. koordinat vektor awal itu lebih besar, Pak. Kayak 30,40. Lalu koordinat akhirnya itu lebih kecil, kayak 2 sama min 2. Itu apakah nanti hasilnya negatif, Pak? Oke. Seharusnya kan kalau perpindahan itu kan positif gitu. Apa negatif? Negatif nggak apa-apa, karena perpindahan itu vektor. Ini negatif boleh. Negatif itu artinya dia bergerak mundur, bergerak ke arah sumbu negatif. Jadi angka berapapun nggak masalah. Jadi ketika kok Pak hasil akhirnya malah minus banyak, ya nggak apa-apa. Tapi ingat definisinya tetap itu ya. Vektor perpindahan itu ya koordinat akhir kurangi koordinat awal, itulah perpindahan totalnya. Dipahami? Jadi negatif nggak masalah. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Satu menit kalau nggak ada yang bertanya. Perkalian dot sudah, perkalian cross sudah, koordinat sudah. Oh, penjumlahan vektor. Ini bisa semua penjumlahan vektor. Yang nomor berapa tadi ya? Yang pakai sudut-sudut itu loh. Oh, yang ini sekalian nih, trigonometri. Ada yang masih kesulitan nggak tentang trigonometri? Ada sin, ada cos, ada tan. Ini makhluk apa, Pak? Atau sudah paham semua? Ya nggak apa-apa. Kalau udah paham, lewat. Tapi kalau nggak paham, bilang. Pak, itu izin bertanya. Bukan buat yang video penjelasan dari soal kemarin, tapi yang video sebelumnya yang ada metode analitik itu biasanya digunakan di soal yang kayak gimana ya, Pak? Soalnya saya bingung waktu Bapak jelasin yang bagian metode analitiknya. Oke, baik. Menjumlahkan secara analitik. Biasanya itu dipakai kalau ada banyak vektor. Karena memang kalau tidak semua vektor tuh mudah digambarkan. Contohnya vektor 3 dimensi. Itu gimana gambarnya coba kalau 3 dimensi? Kalau 2 dimensi kan enak, ada papan, jelas gitu. Dua layarnya jelas kan. Tapi kalau 3 dimensi kan susah. Nah, itulah makanya kita perlu analisis. Saya hapus dulu. Oke. Nah, ini mungkin sekarang saya bahas trigonometri juga ya, karena nanti nyambung. Nah, ini saya dari data pretest kemarin itu masih ada yang belum paham trigonometri. Baik, apa sih trigonometri itu? Jadi trigonometri itu suatu suatu ilmu yang mempelajari tentang hubungan antara segitiga siku-siku. Meskipun nanti penerapannya tidak hanya di segitiga siku-siku. Jadi dia mengetahui hubungan antara sisi dan sudut. Jadi misal ada sisi R, sisi Y, dan sisi X ada alfa. Nah, ini ada hubungannya ternyata. Jadi kalau dua saja diketahui, maka semua kita tahu. Jadi contoh, misal ada alfa tahu, R tahu, maka YX bisa dicari. Begitu pula kalau ada Y, ada X tahu, maka maka R dan alfa bisa dicari. Jadi itu. Jadi trigonometri seperti itu. Bisa mencari dari yang tidak tahu dalam segitiga siku-siku ini. Saya rapikan dulu. Nah, sekarang saya ceritakan istilah-istilah dalam trigonometri. Ada namanya sinus. Di mana sin itu definisinya adalah perbandingan panjang antara sisi depan dan sisi miring. Makanya ada istilah sin demi, depan miring. Yang mana depan? Ya ini, depannya alfa ini.
Y. Sisi miring berarti R. Oke, jadi kalau sudutnya tertentu, maka perbandingan antara Y dan R itu pasti tertentu. Oke, nanti saya kasih contohnya. Nah, kemudian ada istilah definisikan cos. Apa itu cos? Cos itu perbandingan panjang yang antara sisi samping dan sisi miring. Samping itu ini. Ini samping. Ini samping. Samping itu yang berapit sudut ya. Ini samping, ini depan, ini miring. Jadi ini adalah X per R. Nah, ada lagi istilah tan. Kalau tan itu sisi tegaknya. Berarti Y per X. Nah, dalam trigonometri itu sudah terdata. Kalau sudutnya sekian, perbandingannya pasti sekian. Oke. Nah, ada sudut-sudut istimewa yang sering dipakai. Misalnya ada 0 derajat, ada 30 derajat, ada 45 derajat, ada 60 derajat, ada 90 derajat. Nah, 90. Nah, dan ketambahan lagi ada nanti 37 sama 53. 37. Kalian nggak harus menghafal, nggak. Ini maksudnya ya bisa lah pakai kalkulator atau tabel atau apapun itu. Nah, tapi gini, kayak gini aja. Misal gini. Misalnya ada sin 37, ini saya kasih tahu aja. Kalau 37 derajat, ini nilai sinnya, sin 37, itu 3 per 5. Sementara cosnya, kalau 53, ya ini ya, sin. Nah, ini sin, ini cos, ini tan. Ya, mohon maaf ya, kurang rapi ya, pakai tangan. Oke. 3 per 5, 4 per 5. Maksudnya apa, Pak? Jadi gini, jadi kalau ada segitiga, ini sudutnya 37 derajat, maka perbandingan antara sisi ini dan ini, itu sudah tertentu. Ini 3, ini 4, ini 5. Ini perbandingannya ya. Jadi misal nih dikasih tahu, suatu vektor, itu panjang vektor A misalnya 25 satuan. Terus dikasih tahu lagi sudut alfa adalah 37 derajat. Nah, berapakah vektornya? Oke. Nah, disinilah kita bisa menggunakan trigonometri. Nah, tadi kan kita tahu bahwa cos alfa itu kan X per R nih. Oke, ini kalau saya gambarkan kira-kira gini. Ini namanya mutlak A. Jadi mutlak A itu artinya ya sisi mutlaknya, berarti sisi miring. Jadi kalau ada kata-kata panjang vektor besarnya sekian, nah itu berarti sisi miring ya kira-kira. Itu panjang mutlaknya. Ada istilah AX. AX itu artinya komponen A di X. Berarti ini AX. Dan ini adalah AY. Jadi yang tegak ini namanya AY. Nah, kan kita tahu kalau vektor kan nanti dinyatakan dalam I dan J kan ya. I, J, ya kayak gitu. Nah, gimana cara nyarinya? Nah, jadi kita harus nyari AX dan AY dulu. Karena AX inilah yang komponen I-nya nanti. AY ini yang komponen J. Gimana Pak caranya? Ya pakai definisi ini tadi. AX itu kalau digambar ini pakai huruf apa ini? X dan R kan? R-nya tahu, yaitu mutlak A. Alfa tahu, yang ditanya AX. X. Apa yang menghubungkan antara X, R, dan alfa? Cos kan? Itulah yang menghubungkan X, R, dan alfa. Maka kita bisa dapatkan cos alfa adalah AX per mutlak A. Itulah kenapa jadinya AX itu A cos
Cos 37 tadi kita dapatkan nilainya 4/5. Berarti 25 dikali 4/5. Nilainya adalah 20 satuan. Nah, dengan cara yang serupa kita bisa nyari AY. Yaitu AY itu kan berarti Y ya. Apa yang menghubungkan antara YR dan alfa? Sin. Itu kan? Nah, cara serupa sin alfa berarti adalah AY per mutlak A. Bentar, ini nampak screen. Maka kali sin 37 derajat. Kita peroleh 25 kali 3/5. Dapatkan ininya 15 satuan. Sehingga kita dapatkan kalau apa namanya? Alfanya sekian mutlak A 25 satuan, alfanya 37 derajat, maka saya pakai warna lain. Kita dapat kesimpulan bahwa vektor A adalah 20I ditambah dengan 15J. Nah, nanti kalau ada beberapa vektor, tinggal kayak giniin aja. Misalnya nanti kita dapatkan B dengan cara kayak gini ya, utak-utik ketemu 5I plus 10J misal. Nah, maka resultannya tinggal di jumlah yang sejenis. Kita jumlahkan. Resultannya adalah 25I ditambah 25J. Inilah resultan vektornya. Kalau ditanya pakai ini, hitung mutlak tadi, 25 kuadrat, yang I tambah 25 kuadrat. Nanti teman-teman akan menemukan jawabannya adalah 25 akar 2. Kalau ditanya sudut, paling gampang pakai tan. Tan alfa adalah RY per RX. Berarti 25 bagi 25 sama dengan 1. Nanti teman-teman akan tahu bahwa tan 1 itu posisinya di ini. Ini nilai tan 1. Jadi sudutnya tidak lain adalah 45 derajat. Oke, ini sekalian saya kasih tahu cara menghafal beberapa sudut istimewa ya. Sin 30 itu setengah akar. Harusnya dari 0 sih. Aduh. Maaf, ini salah ngaret nih. Guys, nanti teman-teman bisa lihat sendiri lah untuk bagaimana nilai masing-masing tabelnya. Ada yang bingung masih dari penjelasan ini? Jadi intinya analitik ini dipakai untuk memudahkan penjumlahan vektor yang banyak. Atau mungkin arahnya bisa multi. Maka paling mudah kalau semuanya dijabarkan dalam IJ. Mungkin kalau ada kakak. Tapi biasanya defaultnya sih I sama J. Nanti yang sesama I dijumlahkan, sesama J dijumlahkan. Itulah resultannya. Bisa dipahami? Atau masih bingung? Halo? Halo, tes. Halo, Pak. Ya. Bingung yang mana? Masih bingung enggak? Kalau bagian mana?
Tadi yang nanya siapa ya? Saya Pak. Ya, Tius. Gimana? Ada yang bingung masih? Perlahan aja. Satu-satu dulu. Sin, Yang kosan, ini paham atau Pak, enggak? paham. Terus, Yang mulai masuk vektor B nih Pak, 5i plus 10j. Tadi sempat lost oke. bilang. Baik. Ini baik. Jadi vektor B ini misal aja ya. Soalnya ini kan saya cuma ngasih contoh satu buah nih. A, 251-an, dan alfanya sekian. Nanti harusnya dikasih contoh lagi juga. Apa namanya? B berapa gitu. Apa namanya? Gini aja. Biar ketahuan nggak, paham nggaknya. Semuanya coba ngerjain aja ya. Ini saya save, saya clear dulu. Misal dikasih tahu gini. A, sebut saja mutlak A ini 15 satuan. Sudutnya sebut saja 37 derajat. Kemudian ada lagi vektor B. Ini 25 satuan. Sudut beta sebut saja 53 derajat. Nah, pertanyaannya adalah, berapakah resultan A plus B? Nah, saya kasih tahu sin alfa. Nah, ini juga cara ngapal ya. Cara ngapal ya. 37 derajat itu kira-kira memanjang atau meninggi? Memanjang kan? Kan kecil sudutnya 37. Kalau memanjang itu berarti yang X yang besar. Kalau X besar berarti cos alfa yang 4/5. Sementara sin alfa itu tidak lain adalah 3/5. Sin 37 ya, alfanya tadi 37 derajat. Kalau 53 itu kan meninggi. Kalau meninggi itu pasti yang besar yang Y, ini beta. Maka yang besar sin beta inilah yang 4/5. Sementara cos beta itu adalah 3/5. Oke. Nah, silakan kalian hitung A plus B ini berapa, kalian hitung mutlaknya berapa, dan sekalian hitung berapa sudut, sudut R, yang saya kasih contoh tadi paketan. Saya kasih waktu 10 menit. Akan dicoba ya.
Kak mau tanya, untuk yang teta tuh pakai tangan alfa yang tadi itu tuh, Kak? Oke, maaf. Tadi saya ke belakang sebentar. Udah bisa? Coba. Yang jawab ada berapa ini? Rizky Atta, Yur. Cuma dulu yang bisa jawab. Yang lain masih kesulitan? Oke, nggak apa-apa kalau memang kesulitan. Oke. Oke, baik. Silakan sambil kalian tuliskan di chat. Ini saya bantu analisiskan ya. Pertama, kita cari dulu masing-masing vektornya ya, baik A maupun B. Baik, kita nyari A dulu. Jadi ya, AX adalah A cos alpha. Berarti 15 kali cos alpha 4/5. Dia adalah 12 satuan. Sementara AY itu adalah A sin alpha. 15 kali 3/5. Jadi 9 satuan. Sekarang kita ke B. Bx adalah B cos beta. Berarti 25 kali cos beta 3/5. Maka nilainya adalah 15 satuan. Sementara BY adalah B sin beta. Berarti 25 kali 4/5. Bedanya 20. Maka kita dapatkan vektor A warna lain aja. Kita dapatkan A itu adalah 12I plus 9G. Sementara vektor B itu adalah
15I plus 20G. Maka ketika dijumlah resultan, jumlah aja, berarti 27I plus 29G. Inilah vektor R-nya. Kalau nilai mutlaknya, berarti pakai Pythagoras ya. 27 kuadrat tambah 29 kuadrat. Nah, berapa nih nilainya nih? Kita pakai Excel aja ya. Dengan 27 pangkat 2. Oke. Terus ini 729 tambah 29 pangkat 2. 841. Oke, dijumlah jadinya 1570 atau kalau di apa namanya? Di rasional dibuat apa? Disederhanakan. Jadinya 39,62. Ya, ini kalau dibuatkan sekitar 39,62. Oke. Nah, kalau ditanya sudut, pakai tangen. Tan theta adalah RY per RX. Itu sama dengan 841 dibagi 729. Atau, oke, nah, maka nilai theta adalah tan min 1, atau arkes tan ya, sama aja ya, 841 per 729. Kita peroleh nilainya adalah 0,856 radian sama dengan ini. Oh, ya sekitar 49 derajat ya. Ya, ini sekitar kurang lebih 49 derajat. Oke, kita lihat di chat berapa yang betul atau mendekati betul. Mana chatnya tadi? Boleh tanya, Pak? Ayo, silakan. Untuk yang tan theta itu RY per RX ya, Pak? Ya, Itu betul. pakai nilai yang pakai 27 sama 29 atau pakai yang
sudah dikuadratkan, Iya, Pak. ya, betul, Karena maaf. kemarin yang Ya, saya keliru. Betul kamu, saya keliru. oh, Saya nggak konsen tadi. oh iya, Pak. Makasih, Pak. Saya hapus ya. Ya, sama-sama. Saya yang terima kasih. Ini harusnya bukan pakai ini, tapi pakai 2927 ya. Oke. Terima kasih koreksinya. Ini harusnya 2927. 2927. Maka ini 29 per 27. Oke. Saya hitung ulang. Ya, jadi sekitar 47 derajat. 47,04 derajat. 47 derajat. Ya, sekitar ini. Bulat. Ada yang bingung? Prosesnya. Jadi prosesnya gitu ya. Cari AX, nyari AY, nyari BX, nyari BY, dapat angkanya. Dapatlah vektor A, dapat vektor B, dijumlahkan dapat vektor R. Kemudian pakai Pitagoras ya. Ini Pitagoras dapat nilai mutlaknya. Pakai nilai tetanya. Yang mau ditanyakan? Stop share. Oke, kita sudah bisa menjumlah perkalian dot, perkalian cross. Ada lagi yang masih kesulitan? Tidak, Pak. Oke, bisa semua ya, insya Allah ya. Oke, saya absen dulu ya kalau gitu ya. Nah, tapi banyak juga yang di absen ya. Yang nggak hadir aja deh. Ini ada 42 ya partisipasi. Ada yang tahu yang nggak hadir siapa aja? Atau ada yang izin nggak? 42 kurang saya kan masuk 2 nih. Berarti 40 nih. Berarti yang nggak hadir ada 7 atau 8 orang ya. Ada yang tahu? Oke, saya panggil aja deh, nggak apa-apa satu-satu. Muhammad Syahwal itu Pak izin, soalnya di sana sinyalnya lagi nggak kondusif, jadi hilang-hilang terus, nggak bisa masuk join Zoom dari tadi. Oke, siapa tadi yang nggak bisa? Muhammad Syahwal. Muhammad Syahwal, juga oke. kerja. Oke, sudah saya coba satu-satu dulu. Nah, ini dia. Oke, sambil saya share screen ya. Share screen. Oke, saya coba cek semua hadir dulu. Siapa tadi yang nggak apa? Saya pakai urut ini aja ya. Muhammad siapa? Muhammad Syahwal. Karena sinyal. Apa lain? Salah ini izin soalnya dia kerja part. Ini izin. Syamfal Anwar izin, begitu? Anwar.
Muhammad Syahwalin ya? Apa ini Iya. tadi? Izin? Sinyal ya? Karena sinyal. Oke. Ada lagi? 2, ada 5 lagi. Udah saya panggil absen satu-satu aja kalau bingung. Ahmad Iksanu hadir? Ahmad Iksanu, Takwin? Halo, Ahmad Iksanu Takwin hadir? 1, 2, 3. Adam Haidar Al-Aziz hadir? Adam Haidar. 1, 2, 3. Mohon maaf Pak, untuk Adam tadi izin karena gangguan sinyal. Gangguan sinyal. Oke, izin. Adini Putri Rahayu hadir? Hadir, Pak. Oke, Akbar Raya Firdaus? Hadir. Aldi Tiansyah Putra? Hadir, Pak. Hadir. Anak Agung Kusuma Jayaningrat? Hadir, Pak. Oke, ya, Ananda Aditya Hadir, Pak. Pratama? Ardika Bagus Saputra? Hadir, Pak. Sambil on videonya ya. Oke, videonya sambil on. Aulia Maharani Pondak? Hadir, Pak. Ya, Bayu Teguh Santoso? Hadir, Pak. Bima Nur Rahman? Hadir, Pak. Bima Nur Rahman. Oke. Hadir, Pak. Jessica Devri Afrianti? Hadir, Jessica Pak. Devri? Oke. Hadir. Christian Jose Asok. Hadir, Pak. Christian Jose. Hadir, Pak. Ya. Cut Sylvia? Hadir, Pak. Oke. Terus Danu Ardiansyah? Danu Ardiansyah? 1, 2, 3. Di Suci Wulandari? Hadir, Pak. Oke. Firmansyah Dwinata? Hadir, Pak. Oke. Gema Nanggala Sakti? Izin Pak, neneknya meninggal. Oke, di sini. Gilbert Wedneswo Samuel? Hadir, Pak. Oke. Hamam Al-Haqqani? Hadir, Pak. Ifah Kurota Ayun? Hadir, Pak. Jessica F. Nura? Hadir, Pak. Kunaisi Fajar Yonas? Hadir, Pak. Oke. Maria Benedikta Putri Atalia? Hadir, Pak. Oh, ini tadi izin. Muhammad Fahri Ardi? Muhammad Fahri. Halo, Muhammad Fahri. Ya, halo. Oh, hadir. Wifi warkop. Muhammad. Ya, Pak, hadir. Muhammad Rafli. Ya. Muhammad Rafli. Hadir. Muhammad Reza Suryaningrat. Hadir, Pak. Hadir. Ya, Muhammad Hazel Dimas. Hadir, Pak. Ya, Muhammad Muiz Alimuddin.
Hadir, Pak. Oke. Muhammad Syawal. Tadi izin ya, oke. Muhammad Adib. Hadir, Pak. Hadir. Muhammad Adi Putra. Hadir. Oke. Muhammad Fajri. Ya, Muhammad Hadir, Fajri Rosyid. Hadir. Oke. Muhammad Fauzi Zulfakar. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Nasrullah Mubarak. Hadir, Pak. Muhammad Pandudi Susilo. Muhammad Pandu Dwi Susilo. 1, 2, 3. Oke. Itu dari awal nggak pernah hadir, Pak. Oh, memang nggak pernah hadir ya? Oke. Iya. Baik, terima kasih informasinya. Muhammad Sefaldi Manan. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Zahro Khairi. Muhammad Zahro Khairi Aji. Untuk Aji tadi izin ada keperluan mendadak, Pak, katanya, Pak. Oke. Izin. Nurina Desi Aprilia Suti. Hadir, Pak. Oke. Ramsa Rika Al-Fatih. Ramsa. Ramsa. 1. Di chat, Pak. Voice-nya nggak bisa digunain. Hadir kok anaknya, Pak. Oh ya, oke, baik. Untuk Ahmad Isanu Saldi tadi ada, Pak. Cuma dia nggak bisa ngomong gara-gara kendala sinyal juga. Oke. Sama Iksanu ya. Oke. Yang mana tadi? Ramsa Revaldi. Hadir, Pak. Oke. Rifan Syah. Hadir, Pak. Rizky Gumelar. Ya, tadi nongol beberapa kali ya. Oke. Syakira Andriani. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Ya, Tiur. Oke. Ya. Sita Ayu Natalia. Hadir, Pak. Oke, Wahyu Baskara Jati. Hadir, Pak. Oke, Wildan Syafri. Hadir, Pak. Oke, jadi kalau saya lihat ini izinnya ada 1, 2, 3, 4 izin, 5 izin, alfanya 2. Berarti saya stop lihat ini. 5 izin, alfa 2, oke. Oke. Oh ya, pas ya kira-kira ya. Ya betul, 41. Pas. Oke, ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Oke, kalau nggak kita foto dulu ya. Silakan, kameranya di-on kan. Kita foto dulu. Ya, slide 1 dulu. Ini ada 2 slide ya. 1, 2, 3. Oke. Saya coba kirim di grup dulu. Oke. Sebentar. Sekarang kita ke slide 2. 1, 2, 3. Oke. Baik, saya pikir itu dulu untuk hari ini. Kalau ada kesulitan apa-apa bilang ya. Jadi ya gunakan media chat ini boleh. Nanya-nanya di grup silahkan dan kalian bisa saling diskusi satu sama lain juga di grup ini.
Misalnya itu dulu untuk hari ini. Saya mohon maaf. Oh, nanti 3:30 praktikum ya. Nanti insya Allah 3:30 bersama asisten ya. Ya, insya Allah. Nanti mungkin saya juga gabung ke sana. Oke, insya Allah itu dulu untuk hari ini. Saya mohon maaf. Terusnya saya ucapkan terima kasih.